episode 8. Hari ini kita bakal bahas apa, Aurel? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang proker yang baru diselenggarain kemarin-kemarin, yaitu adalah Smarky atau Smable Kreasi Cangkih. Bagi yang belum kenal nih sama hostnya, nama saya Zarika Fatunisa Fajar Putri. Dan saya Aurel Nikalisa Adi Permana, selaku host yang akan menemani kalian selama podcast hari ini. Kalau misalkan udah kenal host, berarti kita tinggal kenal sama narasumbernya. Jadi yang pertama ada ketua pelaksana dari Proker Smarky ini, yaitu Raihana. Halo Sobat Velas, perkenalkan nama saya Raihana Mazai Erumi, selaku ketua dari Sekbid 5, Kesenian dan Wirausaha, sekaligus ketua pelaksana dari proker kami Smarky, Smable Kreasi Cangkih. Nah, dan yang kedua di sini ada salah satu peserta dari proker Smarky kemarin, yaitu adalah Kak Syakira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syakira Nabila dari kelas 8D. Aku di sini merupakan salah satu peserta dari Smarky atau Smable Kreasi Cangkih. Oke, sebelum kita nih ke pertanyaan-pertanyaan, gimana sih perasaan kalian nih diundang di Smable Podcast? Oke, aku dulu ya. Iya. Alhamdulillah, aku excited banget supaya penonton bisa semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tuh. Gitu. Jadi penonton bisa tahu nih, rasa ingin tahu tentang proker Smarky kemarin bagi yang nggak ikut ya. Kalau Kak Syakira ini gimana nih perasaannya? Jujur sebenarnya seneng banget, alhamdulillah bisa masuk ke Smable Podcast kali ini karena kan di sini kan kita ngomonginnya Smarky ya. Jadi aku bisa ngeluarin kesan pesan tentang Smarky, terus menceritakan pengalaman-pengalaman selama ikut Smarky itu. Oke. Sebelum itu kita tanyanya ke ketua pelaksana. Ya, Boleh. Kamu tuh gimana sih? Kok bisa milih kegiatan ini sebagai proker kamu? Oke, jadi Smarky ini singkatan dari Smable Kreasi Cangkih. Dan di mana cangkih ini adalah suatu kreasi merajut dengan menggunakan benang yang cukup tebal. Ya nggak? Bener ya? Bener. Nah, di sini aku kenapa sih harus proker ini? Karena aku sebelum menentukan tema workshop, pastinya aku juga nyari inspirasi di beberapa media sosial. Dan aku lihat di suatu platform IG atau Instagram, aku lihat ada beberapa anak Smable yang cukup tertarik nih dalam hal merajut dan juga memiliki bakat dan minat dalam hal itu. Dan menurut aku cocok banget sih itu ya buat dibikinin workshop supaya mereka bisa mengembangkan suatu ilmu yang mereka miliki. Berhubung zaman juga cukup berkembang, otomatis juga teknik-teknik merajut juga mulai terinovasi. Jadi aku pengen seluruh anak Smable yang memiliki minat dan bakat dalam hal merajut dapat mengembangkan ilmunya lagi gitu. Ya, by the way, kemarin tuh ngerajut apa sih emangnya? Ngerajut chunky bag itu lagi ngetren banget di salah satu media sosial. Itu aku sempat lihat di for your page-nya TikTok, Instagram, itu aku pernah lihat sih. Dan itu lucu banget ya, bisa dijadiin fashion. Iya betul, estetik kali banget ya. Betul. Sebelumnya kamu udah pernah ngerajut belum? Sebelumnya belum. Makanya aku pengen coba-coba nih Kalian. gimana sih ilmunya gitu ya, teknik-tekniknya, mungkin nanti di suatu saat aku bisa praktek di rumah. Ngajak-ngajak anak Smable nih, Betul. coba-cobanya biar lebih Betul. bermanfaat juga. Oke, selanjutnya Kak Syakira nih, kemarin tuh kegiatan Smarky itu bermanfaat gak sih dan menyenangkan gak sih? Jujur, menurut aku soal manfaatnya itu bermanfaat banget karena kan jadinya buat orang yang belum tahu ilmu merajut gitu ya, jadinya bisa tahu walaupun basic-basicnya. Jadi dengan basic-basic itu kita juga bisa bikin tas, apalagi kan kita pakai benang yang ukurannya besar, diameternya besar. Jadi kita pakai tangan ngerajutnya. Jadi nggak terlalu menguras penglihatan kalau emang penglihatannya kurang bagus, iya kurang jelas. Jadi itu juga bisa menambah pengalaman, kreativitas kalau emang ingin mengembangkan bakat minatnya dalam bidang merajut ya. Terus kalau misalnya soal menyenangkan itu sangat menyenangkan banget karena di situ kita juga ada lagu-lagu juga ya di situ. Jadi kita bisa ngerajut sambil ngedengerin lagunya juga asik-asik banget, ada narasumber juga yang asik. Terus kemarin kita juga dikasih minum itu enak banget sih, seger jadinya ngerajut-rajut gitu. Oh ya, isi dari proker kemarin itu ada apa aja sih? Kemarin tuh materi yang kita pelajari itu kan bikin Smarky, bikin apa sih namanya chunky bag ya. Chunky bag, Jadi di dalam Smarky itu kita udah include sama
tutorial, ada narasumbernya, dan narasumbernya itu juga ada 2, friendly banget. Jadi misalnya buat kita yang belum begitu paham sama tutorial di video, itu bisa langsung diajarin langsung sama narasumbernya. Lengkap banget ya. Iya, lengkap. Jadi itu kita bisa lebih paham basic cara bikin slip knot, bikin chain, terus slip stitch itu juga gampang. Jadi nggak cuman plek-ketiplek buat backnya Iya, doang, iya. diajarin juga teknik-tekniknya. Ya, kamu tuh kemarin gimana sih perasaan kamu tuh pas masuk tuh kenapa tertarik gitu loh? Karena kan emang Smarky itu kan bidangnya merajut ya, sedangkan aku juga suka banget ngerajut. Sehari-hari aku ngerajut, aku udah bikin tas, bikin boneka, dan tiba-tiba ada proker Smarky ini, terus aku langsung tertarik untuk nyoba. Karena kan Smarky itu adalah merajut yang salah satunya belum pernah aku coba. Itu kita ngerajut pakai tangan, terus benangnya gede. Jadi aku kayak tertarik untuk mencoba ngerajut pakai tangan. Terus apalagi juga tutorialnya udah lengkap. Jadi kayaknya kenapa nggak join aja gitu. Ada kesulitan gak sih kemarin selama bikin chunky bag-nya? Ada, jujur, karena aku nggak biasa kan pakai tangan. Itu kesulitannya tuh lebih ke di jari aja sih, karena kan kita pakai 2 jari jempol sama tunjuk ya. Itu untuk aku sendiri aku pegel karena benangnya tuh juga keras, gede. Sebenarnya nggak keras juga sih, lebih kayak benangnya gede aja. Cocok untuk dijadikan Iya. suatu barang yang bener-bener dibawa gitu ya. Iya, nah buat aku sendiri tuh susah karena aku belum biasa ya pakai benang gede. Jadinya masih emang butuh belajar sama improvisasi lagi sih. Emangnya apa sih bedanya ngerajut pakai tangan sama yang pakai jarum gitu, crochet? Kalau misalnya yang pakai tangan itu kan benangnya gede ya, otomatis tuh barang yang dihasilkan ukurannya juga besar. Terus di dalam benang itu sendiri tuh biasanya harganya juga kurang terjangkau kalau dalam benang gede itu. Oh, jadi kalau benang gede tuh lebih mahal ya? Iya, karena di dalamnya itu udah include ada dakronnya. BTW dakron itu tuh kayak busanya gitu. Jadi kalau misalnya rajut pakai tangan itu mungkin lebih gampang bagi sebagian orang. Tapi untuk aku lebih biasa pakai alat gitu. Itu namanya crochet hook ya. Jadi kalau misalnya pakai benang gede, aku kurang biasa. Jadi menurut aku itu beda banget feel-nya. Berarti kalau misalkan budget dari crochet biasa sama misalkan crochet yang gede ini yang bikin chunky bag itu signifikan ya? Jauh berbeda sih. Berarti worth it dong ikut Smarky kemarin? Worth it banget. Emang kemarin tuh budgetnya berapa sih? Kemarin aku cuma transfer 50.000 ya. Benar. Cuma 50.000. Sedangkan kalau misalnya di all shop harga benangnya itu udah bisa 50.000 ke atas ya, Dan sekitar itu udah 80.000. include sama narasumber juga Iya, ya? itu udah include sama narasumber, tutorialnya dapat. Iya, terus Keren banget ya nih ketua pelaksananya. Iya, narasumbernya aku juga lihat tuh friendly banget sehingga para pesertanya tuh nggak malu buat nanya ya. Bisa merangkul peserta-pesertanya. Jadinya juga sesuai sama rundown. Kita nggak telat sama sekali loh. Bener-bener seplong itu. Arahannya juga kemarin rugi nggak sih kalau misalkan di 50.000 doang gitu dan include narasumber juga? Kalau dibilang rugi sih kita jujur ya rugi. Cuman kita kembali lagi tujuan kita di sini mau mengembangkan ilmu-ilmu para peserta yang memiliki bakat dan minat. Sehingga kita juga nggak merasa kok rugi. Kita benar-benar Keren ya. ya Sangat peduli. Terbalas ya, ini kerugiannya terbalas ya dengan alhamdulillah. ilmu peserta. Gitu. Kalau untuk Raihana nih, tujuan kamu buat proker ini tuh selain meningkatkan kreativitas anak-anak tuh apa sih? Apa ya? Dapat meningkatkan pengamatan gitu ya kali ya. ya menambah ilmu pengetahuan juga ya. Mengasah Keterampilan. mengasah apalagi Pengetahuannya. pengetahuan. Iya, banyak. Jujur so far banyak sih ilmu yang bisa didapetin sebagai aku sebagai peserta untuk Smarky itu. Karena kita juga lebih belajar. Caranya di situ kan kita juga punya teman baru yang sama-sama belum pernah ngerajut misalnya. Kita bisa sharing pengalaman, kita juga bisa saling nanya kayak ngerajut itu tuh caranya gini ya. Jadi kita juga bisa saling sharing pertemanan juga di situ. Kamu kan ikut nih. Gimana nih teknik-tekniknya deh, jelasin deh. Soalnya kan banyak nih yang nggak ikut ya. Benar. Terbatas banget kemarin ya, limited. Jadi itu teknik yang pertama harus kita bikin untuk bikin chunky bag. Itu kita bikin slip knot. Slip knot itu kayak
simpul awal. Jadi di mana tuh kita bikin simpulnya dulu baru bisa kita rajut single crochet, kita bisa chain. Nah, itu kemarin di tutorialnya kita chain itu tuh kayak kita bikin kepangan gitu ya. Itu kita bikin 5 kali. Terus kalau udah tinggal kita bikin aja single crochet gitu, nanti lama-lama berbentuk kayak tas Iya, gitu. benar. Lama-lama berbentuk jadi tas, terus nanti kalau udah tinggal slip knot itu tuh kayak mematikan jahitannya gitu. Jadi kita juga bisa bikin handbagnya, apa sih namanya? Tasnya. Iya, talinya. Oke. Dan menurut Kak Syakira, kenapa sih Kak Syakira tertarik untuk mengikuti proker ini? Karena aku posisinya itu kan emang suka berkreasi pakai tangan gitu ya. Dari dulu aku juga suka ngerajut. Kalau misalnya dilihat teman-teman aku juga suka ngerajut sama teman-teman aku di kelas. Aku juga ngelihat Syakira ini loh jualan ya. Lucu-lucu banget. Oh iya. Iya benar, teman-teman aku pada beli. Katanya itu jadi harganya 30.000. Emang benar ya? Jadi harga jual. Aku jualan keychain, aku jualan bottle holder, jadi kayak tempat tas gitu. Apa sih namanya, tempat botol Tapi minum dari ya? crochet. Iya, dari tangan aku sendiri. Oh my god. Itu dapat benefitnya gede ya dari kayak gitu. Iya, itu bisa kita jual kalau itu tergantung harga benang, terus harga modal yang kita pakai, terus berapa lama waktu yang kita butuhin. Itu bisa loh jadi untung yang gede. Oh, jadi bisa nambah uang jajan juga nih. Iya. Bagi yang Jadi waktu kosong itu dipakai buat crochet, dijual, nambah uang jajan. jadinya nggak minta orang tua terus. Iya, benar, penghasilan sendiri. Betul. Jadi karena kalian berdua nih bagi yang buat Raihana nih, tantangannya apa sih? Keluh kesahnya apa dalam menyiapkan proker ini? Jujur tantangannya ini aku nggak ngeliat sama sekali untuk terjalannya proker ya. Aku sendiri happy banget Enjoy ya bisa jalaninnya. enjoy banget sambil ngeliat mereka pada berkreasi gitu ya. Terus aku juga bantu-bantu keliling-liling gitu. Ngasih-ngasih pita juga, terus sedikit bantu, berhubung aku juga ada sedikit ilmunya karena ngeliat video sebelumnya, aku bisa ikut sharing juga seperti narasumber. Tapi kamu sebelumnya belum pernah crochet nih? Belum kayak pernah. gini? Luar biasa sekali ya proker ini. Buat Kak Syakira tuh kemarin pas proker tuh ada minusnya gak sih? Minusnya itu untuk menurut aku pribadi ya. Jadi untuk aku itu minusnya karena aku belum pernah sebelumnya pakai crochet pakai tangan. Itu minusnya itu susah, lebih susah lagi karena kita harus menguras energi di jari. Itu karena pegel banget. Terus kemarin tuh benangnya sedikit kurang menurut aku. Entah mungkin aku bikin tasnya terlalu besar. Jadi kemarin sama narasumbernya lebih dikecilin jadi benangnya lebih nggak terkuras banyak. Nah, tapi jadinya itu tasnya nggak cukup buat HP aku karena HP aku tuh kerennya kan besar ya. Jadinya kalau masukinnya cuman muat setengah. Tapi bagus buatnya lipstick atau Iya, lipstick bisa. Tapi plusnya banyak gini ya. Plusnya banyak. Plusnya banyak. Tapi dia kreatif loh. Jadi aku tuh sebelum podcast dengerin cerita dari dia kalau tasnya ini dia buka lagi, lalu dia susun lagi menjadi bantal. Itu kreatif banget sih. Serius? Iya. jadi hasil dari tas itu karena kamu kurang bermanfaat ya kalau jadi tas ya karena kecilnya. Jadi kamu jadiin bantal. Iya, aku jadiin bantal. Itu lihat tutorialnya dari mana? Di YouTube sih kemarin tuh waktu itu sempet aku lihat di Instagram juga ada yang pakai chunky yarn disebutnya, ada yang bikin selimut, ada yang bikin bantal. Terus kan kalau misalnya bikin selimut itu kan butuh benang yang lebih banyak lagi kan, karena itu benang aku cuma ada 1 roll. Jadi aku lihatlah dari YouTube cara bikin bantal, itu gampang banget bikin bantal sih, karena kan dalamnya juga udah ada busanya, jadi lebih kayak santai. Empuk ya? Empuk. Jadi bisa bikin banyak banget nih dari kegiatan Smarky, nggak cuma tas aja tapi bantal juga bisa. Mungkin sebelum selesai nih gimana pesan dan kesan kalian dalam proker Smarky dari ini? Raihana dulu nih. Aku dulu ya. Jadi aku mau nyampein pesan buat kalian semuanya yang udah sempat buat mengikuti proker kami Smarky, Small Kreasi Chunky. Terima kasih banyak dan semoga kalian mendapatkan ilmu baru yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan sehingga untuk kedepannya kalian mungkin bisa memanfaatkan suatu ilmu tersebut untuk menjadi bahan usaha gitu, modal usaha mungkin bisa ya, seperti yang disampaikan Syakira tadi. Dan ya alhamdulillah semoga bermanfaat semuanya.
Kalau Syakira gimana? Kalau kesannya menurut aku jujur selama di Smarky itu aku bisa dapat teman baru karena kemarin ada sama-sama teman juga yang belum bisa ngerajut pakai tangan. Terus seru juga, ada tutorialnya, ada narasumbernya, itu lengkap banget. Terus untuk pesannya itu semoga dengan diadakannya Smarky ini orang-orang jadinya tertarik untuk ngerajut. Terus bisa lebih mengembangkan bakat dan minatnya dalam merajut sih. Oke. Tuh. Oh ya, kamu nih bingung loh aku narasumbernya tuh dari mana sih bisa dapat yang se-friendly itu, yang semurah itu loh untuk biaya pesertanya. Oke, jadi ini tuh narasumbernya aku dapat dari Instagram. Oke, jadi aku lihat reels, di mana reels itu tuh suatu reels video workshop chunky bag, dan aku lihat itu narasumbernya benar-benar friendly banget ke pesertanya, sehingga mungkin ini bakal bisa jadi suatu hal yang bermanfaat juga buat workshop kami agar peserta kita tuh merasa tidak sungkan untuk bertanya, sehingga proses terjalankannya workshop jadi jauh lebih nyaman, lebih pas gitu waktunya. Oke. Gitu. Jadi habis kamu lihat itu tuh kamu benar-benar langsung DM nih si narasumbernya ini. Iya, aku langsung kontak. Langsung dibalas. Langsung, dia fast respon banget. Oh, iya. Nama narasumbernya Strawey. Kalau misalkan mau lihat nih bisa langsung aja ya ke Instagramnya. Gitu. Mungkin udah kali ya. Cukup untuk perbincangan santai hari ini. Sebelum kita tutup nih acaranya, kita tuh ada slogan ya Aurel ya. Oke, slogannya gimana nih? Oke, kita contohin dulu ya. Jadi yang pertama aku nanti ngomong nih, Small Podcast, One Voice, Countless Insight. Oke? Oke, paham. Udah bisa ya nih narasumbernya? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Small Podcast, One Voice, Countless Insight. Makasih ya udah mau diundang. Terima kasih Terima kasih kembali ya sudah mengundang kita berdua. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi nih di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah semua. Halo Sabo Fellas. Nah, kembali lagi nih sama kita dan sekarang kita mau bacain Small opinions and critics mengenai proker Smarky ini. ya langsung aja kita ke sender pertama ya. Oke, what do you think about our Smarky program? Seru banget. Makasih banyak OSIS Sekbid 5 yang udah bikin proker ini. Aku jadi dapat banyak pengalaman baru, mengasah skill baru, mendapat ilmu baru tentang kreativitas, dan bisa kenal sama banyak teman-teman, bisa bersosialisasi juga. Aku di sini jadi nggak takut buat nanya karena narasumber dan kakak OSIS yang semuanya friendly banget. Jadi gak canggung gitu. Makasih banyak buat Sekbid 5 dan seluruh OSIS DPS yang udah menyelenggarakan poker ini. Sukses terus. Sangat positif ya komennya. Makasih banget ya sebenarnya udah mau ikut program ini. Any critics and advice? Saran aja. Kalau misal kasih sambutan jangan terlalu memakan waktu. Apalagi kalau yang ngasih sambutan banyak, takutnya jadi canggung. Yang ngasih sambutan juga pasti capek berdiri lama-lama. Biar diwakilkan sama penyambut selanjutnya saja. Selebihnya keren. Ya, ini bisa bermanfaat jadi juga pelajaran sih ya. bisa jadi pelajaran buat proker selanjutnya gitu. Makasih banyak Sender udah ngirim advice-nya. Rate kinerja kami ini angkanya banyak banget ya. sangat wow. Ini lebih dari Seru 10.000 banget ini ya. pasti ini. Makasih ya. Ya. Dan untuk sender Sender kedua. What do you think about our Smarky program? Prokernya bagus banget. Seru juga karena kita diberi kesempatan untuk mengasah otak tapi juga bisa sambil bermain dan pastinya kita juga dapat ilmu baru juga. Wah, thank you ya buat komen ya yang udah ngasih Ya. feedback. dan yang udah ikut juga. Ya. Any critics and advice? Katanya no udah bagus banget. Jadi wah. Makasih. Berarti ini berjalan baik banget ya buat para pesertanya juga. Lanjut. Oh ya, buat rate kinerjanya itu 10. Dari 10. Iya. Berarti perfect ya. Sangat perfect. Wow. Oke, lanjut nih ke sender nomor 3. What do you think about our Smarky program? Bagus banget, aku suka. Makasih ya, Sekbid 5, love you.
Any critics and advice? Gak tahu. Soalnya kalian semua mantep, semuanya baik dan ramah. Kakak narasumbernya juga ramah Pol, aku suka. Makasih ya sebenarnya. Rate kinerja kami. Ini juga sama nih kayak banyak tadi, ya. banyak lebih dari 10.000 ini. Juga banyak. Thank you guys. Makasih. Lanjut itu what do you think about our speaker program? Bagus banget, suka dan seru banget. Narasumbernya juga baik banget dan sabar buat ngajarin step by step sampai jadi, and it turned out very cute, terjangkau banget dan juga worth it Paul. Wah, Berarti ini kegiatannya emang benar-benar worth it ya. Dari bincang-bincang kita tadi Iya. juga benar-benar seru banget dan bagus banget. Any critics and advice? Seru banget dan seru dan keren banget, tapi mungkin kuota pesertanya bisa lebih banyak lagi agar makin banyak juga anak Smabel yang bisa ikut serta dalam kegiatan yang sangat seru dan gemes ini gitu ya. Iya, ini juga bisa jadi pelajaran lagi ya buat kedepannya. Soalnya ini kan emang budgetnya susah ya buat ditekannya ya, kasihan juga nih ketua pelaksananya. Jadi mohon maaf juga buat para peserta yang belum bisa ikut. Nanti kita mungkin bisa ditambah lagi kotanya. Rate kinerjanya 10 dari 10 guys. Oke. Lanjut nih ke sender yang terakhir ya. What do you think about our Smart Key program? Keren, terus seru banget, bisa nambah ilmu baru, apalagi dapat barangnya. Benar sih, menurut aku emang itu worth it banget. Makasih ya sendernya. Any critics and advice? Mungkin anggotanya aja kali ya. Soalnya banyak yang mau nih. Emang diminati banget ya. Iya. Jadi sama juga kayak yang tadi. Mohon maaf kalau misalkan emang kotanya masih kurang cukup. Iya. Iya, rate kinerja kami 10/10, memuaskan banget. Wow. Berarti emang keren ini ketua pelaksananya ya. Bisa pas gitu. Nah, dan Nah, mungkin cukup untuk kali ini, Swaptics kali ini. Mungkin untuk di proker selanjutnya bisa diisi lagi ya, Iya. G-Form Swaptics-nya. Makasih semuanya. Dadah.